Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam program Morning Call GPIB hari ini, hari Jumat 15 Oktober 2021, bersama dengan saya Pendeta Julius Erik Tanabora, Ketua Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido di Cigombong. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, marilah kita mengawali segala sesuatunya bersama dengan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca bacaan Alkitab pada hari ini, maka marilah terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari yang sudah kami lewati. Dan di pagi hari ini kami datang kembali untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Ketika kami telah bangun dari tidur kami dan hendak melakukan aktivitas kami, kiranya Roh Tuhan menolong kami di dalam mengawali kehidupan di hari yang baru ini. Kami akan membaca bagian dari Alkitab, biarlah Roh Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya bacakan bagi kita sekalian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikian pembacaan Alkitab untuk pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kembali memberikan nasihat pada jemaat di Korintus dalam rangka untuk menata kehidupan mereka menjadi semakin lebih baik lagi. Nah, kita mendengar tadi, atau kita membaca, ada ungkapan dari Rasul Paulus pada ayat yang ke-14. Karena itu, saudara-saudaraku, jauhilah penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala pada masa itu merupakan suatu ritual untuk mencari sebuah jawaban
sebuah jawaban dari sebuah harapan, doa, atau keinginan ya, dari setiap manusia untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, sesuatu hal yang alami ketika kita ingin mencari jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan yang kita sedang hadapi. Pada ayat yang ke-13, Paulus memberikan sebuah penegasan sebagai bagian dari konteks persoalan yang ia bahas. Dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, jadi ada kehidupan yang sulit, ada tantangan kehidupan yang berat yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus, yang kemudian membuat kehidupan masing-masing warga jemaat menjadi terpecah fokusnya dari yang tadinya percaya bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan di bawah kuasa Tuhan, ini kemudian mulai mencari sebuah jalan yang lain, yaitu mencoba untuk mencari jawaban pada kuasa-kuasa yang lain. Nah, oleh karena itu, Paulus menegaskan, jangan karena pencobaan-pencobaan dalam hidupmu yang biasa itu, kamu kemudian pergi untuk melakukan penyembahan berhala. Ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan penyembahan berhala oleh Rasul Paulus? Ya. Jadi, penyembahan berhala itu pada ayat yang ke-20, ya, Paulus mengatakan adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Ya. Jadi ada roh-roh jahat yang diikuti dan diberikan persembahan. Ya, karena diyakini bahwa roh-roh itu akan mampu untuk memberikan jawaban-jawaban yang diinginkan dari persoalan-persoalan yang ada. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegaskan kepada setiap jemaat di Korintus, Anda tidak bisa sekaligus menyembah Allah dan menyembah roh jahat. Karena kita adalah bagian dari satu roti, yaitu tubuh Kristus. Maka Paulus mengingatkan bahwa jemaat di Korintus harus kembali kepada penyembahan terhadap Tuhan Allah, penyembahan terhadap Yesus Kristus, dan berdoa dan menaruh pengharapan kepada kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini persoalan yang menarik, yang sangat realistis, dan seringkali menjadi bagian dalam pergulatan pemikiran kita hari-hari. Ya. Ada banyak hal yang kita pikirkan, yang kita gumuli, sampai dengan hari ini tentang berbagai macam persoalan kehidupan. Dan sebagai manusia, bahwa kita seringkali menginginkan jawaban-jawaban yang memuaskan, yang menyenangkan, dan sifatnya cepat atas setiap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus diajukan oleh setiap umat, ya. Bahkan umat yang hidup di zaman yang paling modern sekalipun. Apakah firman Tuhan bisa memberikan jawaban, ya, terhadap persoalan yang kita hadapi? Apa persoalan hidupmu? Ya. Tentang pandemi yang tidak selesai-selesai, kita kemudian bertanya apakah firman Tuhan memberikan jawaban
atas setiap persoalan yang sedang kami hadapi ini. Firman Tuhan memberikan bukan hanya jawaban, tetapi kekuatan untuk menantikan jawaban-jawaban dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali pagi hari dengan segala macam agenda rutinitas yang akan kita kerjakan, satu hal yang mau diingatkan kepada kita di pagi hari ini adalah jangan gadaikan hidup dan pekerjaan kita untuk mengikut sebuah proses yang tidak benar. Ketika sebuah keputusan harus dibuat hari ini, maka buatlah keputusan itu secara benar berdasarkan tuntunan iman kita di dalam Kristus, bukan berdasarkan tuntunan dari kuasa-kuasa lainnya. Pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan di hari ini hendaklah diambil di dalam bingkai pemahaman iman kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai manusia-manusia dunia yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan, kepuasan, bahkan mengharapkan kebahagiaan secara instan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Nah, oleh karena itu, mari mengawali kerja, mengawali karya kita, aktivitas kita di pagi hari ini dengan sebuah panduan bahwa hal yang paling penting diingat ketika kita mengambil sebuah keputusan di dalam pekerjaan dan hidup kita, maka lakukanlah semua hal yang ada di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, untuk memuliakan Allah Bapa di sorga, dan bukan untuk menyenangkan manusia-manusia dunia, apalagi untuk menyenangkan roh jahat yang ada di dunia ini. Nah, kiranya Roh Kudus menuntun kita di pagi hari ini untuk melakukan hal yang terbaik, bukan hanya untuk kehidupan kita, tetapi juga bagi kehidupan orang lain, dan secara khusus kita bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh Tuhan bangunkan untuk kembali menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kiranya tuntunan dari firman Tuhan menjadi panduan dan arah bagi setiap langkah hidup dan karya kami di sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus memelihara kami, sehingga kami tidak tergoda untuk mengambil keputusan dan jalan pintas, meninggalkan Tuhan dan mencari jawaban dari kuasa-kuasa roh dunia ini. Teguhkan hati kami ya Tuhan, untuk tetap melakukan hal yang terbaik di dalam pemahaman iman kami bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan sesama, sekaligus juga menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan diri kami dan semua pekerjaan serta aktivitas kami di pagi hari ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar segala yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan di pagi hari ini dalam program Morning Call GPIB.
Sampai jumpa di dalam kesempatan yang lain dalam program Morning Call GPIB. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas dan kerja kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.